Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Technical Tuesday yang ke-21 yang akan membahas soal full stack IoT development, testing, cloud, and mobile. Sekarang sudah ada pembicara kita hari ini, sudah ada Mas Andriadi dari Bepot. Kepada Mas Andriadi, silahkan. Langsung aja deh. Ya. Oke, so seperti disebutkan tadi bahwa kita akan ngobrolin tentang development seputar IoT, dan sebenarnya ini harapannya talk yang agak teknikal. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak berat, karena memang kita akan coba fokus di coding, karena for the last mungkin ya, setahun terakhir lah kita banyak sharing ya tentang IoT, dan mostly memang masih introduction. Jadi apa itu IoT, ya kan, IoT itu buat apa aja, target ininya apa istilahnya, use case-nya atau opportunity seputar IoT. Nah, kemarin kita juga baru melakukan acara ya di Beijing, mana ada IoT Expo 2019. Itu sebenarnya pameran produk-produk IoT-nya, jadi ada co-makers, startups, dan rame gitu ya. Jadi IoT industry di Indonesia udah mulai bangkit walaupun masih early. Nah, selama itu kita banyak sharing tentang hal yang sifatnya early, basic. Nah, honestly sebenarnya saya agak pribadi sih, personally saya pengen sharing lebih banyak sebenarnya yang hal yang lebih deep sih, karena ya di company kita sendiri ya kita udah banyak doing things gitu, punya program development produk gitu, dan sayang kalau kita best practice yang kita punya itu nggak share juga gitu ya. Makanya sebenarnya harapannya tadi kita like coding gitu ya, ya mudah-mudahan bisa ngikutin gitu. Ya, saya kan nggak tahu juga sih background, mungkin bisa cerita nggak developer di sini, developer itu dua, yang developer apa kalau boleh tahu? Web, mobile, semua full stack gitu ya. Full stack tanggung, Full stack Superman. full stack kegaduhan. Nah, kalau yang lain kalau boleh tahu, desainer, business designer, apa? Siswa. Tapi punya interest dengan coding. Iya, sebenarnya sudah mulai beberapa. Udah coding juga setiap hari. Ya. Belajar coding. Iya. Kalau boleh tahu apa ini? Language atau programming language yang dipakai selama ini? Kalau web masih di Coordinator, kalau untuk desktop di Visual Basic, di mobile masih Android. Oke, sorry agak slow ya. Aus lah. Puasa. Mencoba untuk terus puasa. Walaupun tadi hampir menyerah gitu. Oke, jadi kalau yang mau selfie, tag foto dengan ini, dengan tag foto dan share dengan hashtag tag BDT 21, share ke Twitter, Instagram, komen di Twitter, biar cepat. Nanti fotonya akan diberi nomor ke sana. Nah, itu adalah salah satu bukti produk IoT gitu. Ya. Bisa langsung lihat situ bendanya, walaupun mungkin agak ya produk IoT itu nggak harus gede, nggak harus kecil, yang penting secara kerjanya bahwa dia selalu terkoneksi dengan internet dan dia secara langsung bisa langsung cara kerjanya di situ. Nah, itu produk yang kita bikin dan real, dan produk yang sudah dipakai oleh mungkin lebih dari 100 event gitu, 100 event venue, jadi udah terbukti dari andalannya lah gitu ya. Oke, jadi again kita ngobrol ini full stack IoT development. Disclaimer tadi saya bilang technical talk ya. Jadi sorry kalau maaf kalau masih kecap gitu. Jadi nikmati aja. Ya, nama saya Andri, email saya, Twitter, website.
kita juga bikin company yang fokus di IoT, disebut DecoX. DecoX adalah perusahaannya Deco. Saya juga MPV, Microsoft Mozilla Professional, Cloud, Azure, Microsoft Azure, dan kebetulan saya juga aktif di komunitas IoT Korban. Teman-teman yang pengen tahu tentang IoT, pengen sharing, ya silahkan jadi ini ada Facebook page sama Facebook grupnya. Oke, seperti saya bilang tadi, kita punya produk Allegra yang sudah keluar. Nah, lihat aja langsung lah, biar terpana. Ya, jadi intinya sih sebenarnya dia mesin standalone mesin yang mendapatkan secara teknikal dia mendapatkan mandat dari cloud gitu, ya, untuk nge-print foto. Jadi setiap ada foto yang tercloud dengan step, foto itu kan terpakai oleh cloud, lalu cloud datang mendeliver data itu di print di sini. Jadi dia terkoneksi dengan cloud. Tapi artinya dia berdiri sendiri, nggak perlu another computer lagi kan, bilangnya udah computer mikroprosesor gitu ya, bilangnya udah. Oke, sedikit lah ya IoT, walaupun saya janji lebih banyak teknikalnya. Jadi IoT bagi yang belum tahu adalah device, any kind of device yang punya processing power embedded. Nah, yang harus di highlight dari sini adalah embedded. Itu artinya segala macam processing power yang diperlukan itu ada di situ dalam suatu space yang kecil. Ya, space kecil besar itu relatif lah ya, tapi sekecil mungkin kalau besar, karena dengan kecil artinya apa? Low power kan. Kita harapkan juga low power. Jadi yang di-highlight itu adalah embedded processing power dan network connected. Network connected dalam hal ini adalah internet. Makanya disebut Internet of Things ya, karena things ini terkoneksi dengan internet. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi any kind of device termasuk smartphone kita itu adalah IoT device. Kalau printer yang terkoneksi sama wifi itu yang bisa ngapain? Ya, printer wifi lah. Itu sama dong, apa dong? Cara ngapain juga? In a way ya, tapi Network juga kan ya. network connected. Cuman ya kalau fokus nanti saya jelasin lebih detail lagi buat Internet of Things. Nggak hanya sembarangan terkoneksi dengan internet gitu. Tapi nanti ada dalam tanda kutip counterpart ya, pasangan ya, di cloud. Kan kalau smartphone kita ya terkoneksi aja gitu, tapi dia tidak punya misi yang spesifik, ya kan? Nah di sini Internet of Things ada kaitannya dengan misi yang spesifik. Nah lebih detailnya lagi sebenarnya di sini. Jadi Internet of Things adalah things, halnya smart things, pintar, yang punya connectivity, ya. Dalam hal ini connectivity dengan internet pastinya gitu. Karena internet adalah network, satu-satunya network yang saat ini yang open gitu. CPIP ya. Dan dia punya capability untuk bertukar data, baik itu mengirim data ataupun menerima data, mengirim data, misalnya data sensor, data telemetri dan lain-lain, atau menerima data kontrol. Nah yang penting adalah data ini setelah dikirim kemana pertanyaannya kan? Dikirim ke cloud. Tujuannya apa? Further analytics storage. Jadi akan dilakukan penyimpanan dan analisis lebih lanjut oleh cloud. Jadi kesatu-kesatuan ini. Nah, tipikal skenario nya misalnya yang paling gampang, kita punya sensor suhu dari rumah, di pabrik, di jalan. Sensor suhu kita simpan di mana aja. Kita pengen tahu perubahan suhu di tempat itu, ya kan? Sesimpel itu. Kita pengen, hal yang paling simpel adalah kita pengen memantau suhu secara real time di suatu tempat atau di banyak tempat. Itu hal yang paling simpel. Ya kan? Nah data itu supaya kita bisa pantau dari remote. Ya kan kalau kita ada di tempat di dekat benda itu ya kita tinggal lihat aja kan suhunya berapa. Tapi
ketika kita ada di remote area, remote ya, dari tempat yang dipantau, maka kan harus ada suatu cara benda ini mengirim data melalui jaringan yang open saat ini pasti internet. Jadi dia harus kirim data tersebut melalui internet. Kirimnya kemana ya? Kirimnya ke suatu cloud gitu ya, sebagai mediatornya. Lalu nanti kita punya aplikasi di sini, mobile apps atau web apps, kita pakai untuk memantau data tadi. Itu yang paling simpel, data real time aja. Jadi saat itu suhunya berapa. Tapi kan ya kalau kayak gitu, ya itu udah disebut analytics. Gitu. Lebih jauh lagi, data temperatur tadi kita sudah simpan. Lalu kita lakukan analisis. Jadi kita tahu misalnya per tahun di daerah itu nampak tuh temperatur berapa sih sebenarnya secara rata. Sehingga kita tahu suhu bumi itu karena katanya bulan ini adalah bulan terpanas ya, sejarah bumi gitu katanya. Nah, tahunya gimana ya? Ya yang paling gampang ya kita simpan aja kan sebanyak mungkin gitu sebelumnya. Ya, nanti kalau analisis datanya kan nanti bakal banyak banget ya. Maka itu nanti ada ranah lain yang disebut big data misalnya. Juga urusan lain saya nggak mau. Oke, nah kalau kita drill down lebih dalam lagi, nah, cloud yang tadi saya maksud adalah seperti ini. Jadi cloud di sini akan mengirim data. Lalu di counterpart di sisi cloud itu akan ada yang namanya ingestion. Ingestion itu nelen, mencerna. Jadi pokoknya apapun yang dikirim oleh things ini, mau satu things, mau sejuta things, dia telan aja dulu. Nggak peduli mau diapain itu. Gitu. Ya, terima. Gitu. Nah di sini biasanya kekuatan cloud nih, scalability dari ingestion satu setengahnya gimana. Gitu. Oke. Nah lalu setelah data itu telan, ada dua path, ya, ada dua mekanisme. Apakah kita simpan dulu data itu, ya, atau langsung kita analisis. Jadi ada istilahnya hot path. Hot path artinya data yang ditelan tadi langsung dianalisis untuk real-time analytics. Gitu. Atau disimpan dulu, nanti tetap dianalisis juga, namanya cold path. Nah selain itu nanti si cloud juga harus punya capability untuk manage device yang terkoneksi gitu. Jadi kalau satu sih oke lah ya, tapi kalau kita si cloudnya harus bisa mengirim data balik ke sini, either to control, ya, atau yang sifatnya misalnya update software. Gitu. Nah, ini kan benda-benda ini kan disimpan di remote area kan. Ya, saya pernah ngobrol dengan beberapa teman-teman sebelum area sebelum trennya IoT ini gitu ya. Dulu teman-teman yang bermain di electronics itu ketika harus update software mereka datang ke tempat, ya, mereka datang ke tempatnya, update sesuatu gitu ya. Jadi mereka pasang kayak semacam meteran listrik gitu, nah, dan digital, tapi daripada digitalnya dia bisa sampai data server gitu ya. Enggak, doesn't necessarily kayak internet sih gitu. Dia punya close network gitu. Jadi dia harus update sesuatu gitu. Kalau ada sesuatu itu harus di-update. Nah, harusnya ketika kita ngomongin IoT harus ada capability ini. Dan ya setelah itu visualisasi. Di dalamnya juga ada API supaya bisa diakses oleh third party, terus ada message broker itu untuk perputaran data. Oke, itu cloudnya. Things-nya itu sendiri, smart things, benda pintarnya itu sendiri, itu perlu ada setidaknya 4 komponen ini ya. Ya, dia punya sensor dan aktuator atau sensor artinya membaca linear physics ya. Jadi data yang bisa dimengerti oleh komputer ya. Temperatur, tekanan, kebisingan itu adalah risiko saat bisnis. Kita perlu baca, kita perlu convert menjadi kesalahan yang bisa dimengerti oleh komputer. Aktuator sebaliknya dari perintah komputer bisa diterjemahkan menjadi real
kalau listrik juga boleh, why not gitu kan. Ya, kayak Allegra kita colok listrik aja gitu kan. Kenapa harus pakai baterai gitu ya, misalnya. Tapi kalau misalnya kita pasang sensor suhu di jalan atau di permukiman area di hutan misalnya, ya kita harus pakai baterai. Dan satu lagi adalah bagaimana data tersebut bisa ditransmisikan ya, melalui wireless radio. Masih ada bisa ditransmisikan. Atau juga narkotik. Jadi nggak harus selalu radio ya, nggak harus selalu wireless. Bisa jadi wired bisa. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Boleh? Berarti tadi yang Mas jelasin yang waktu yang sebelumnya orang berganti elektronik yang menginstalkan satu itu aplikasinya tadi kan, di aplikasi berarti yang di tengah itu nggak ada ya, cloudnya nggak ada berarti yang slide yang sebelumnya tadi. Oh iya. Berarti dia langsung dari tadi apps-nya itu langsung diinstal satu-satu ke things-nya itu kan. Sebenarnya dalam hal subsistemnya mereka juga dari dulu juga udah sama lah ya, bahwa things tadi ngirim data ke suatu server gitu kan. Dan itu walaupun saya bilang tadi nggak harus selalu melalui internet ya. Dia bisa pakai radio. Radio itu benar-benar radio dari A ke B. FM radio misalnya. Itu bisa. Atau software jauh kan. Nah, sebenarnya kalau mereka bikin device manajemennya di servernya sebenarnya tetap bisa melakukan itu. Jadi masalah adalah tren IoT itu di sini kan bukan hanya hype ya, tapi juga semakin banyak orang yang terlibat di situ, sehingga semakin banyak knowledge, best practice, library, tools gitu yang dibikin oleh orang banyak gitu, ya kan. Nah dulu capability untuk istilahnya on the air update, OTA update bagi things ini susah banget bikinnya, bahkan sebelum nggak ada, sekarang gampang sekali bikinnya. Kenapa ya? Karena simply community-nya grow, ya. Semua orang mulai melihat dan mungkin ada yang pikir, kayaknya gue bisa bikin itu deh, ditambah dengan open source gitu. Jadi mereka banyak bikin hal-hal yang dulu tuh nggak pikiran gitu. Belum lagi kalau kita bicara capability dari microcontrollernya sendiri. Kan dulu microcontrollernya sudah mahal gitu, terus capability-nya mungkin cuma 8 bit, memorinya banyak bit, berapa byte gitu ya, byte ya kalau sekarang udah kilobyte lah lumayan, misalnya seperti itu, sehingga banyak fitur yang bisa di-embed di dalam situ, termasuk OTA tadi. Jadi simply tren ini sebenarnya mendukung ke arah ya semakin banyak hal yang bisa kita lakuin sebenarnya, karena semua industri itu, semua komunitas itu. So this is the times, ya. Makanya saya juga harus bisa bahwa Mungkin nggak UX itu nggak ada cloud-nya. uh, Langsung dari aplikasi langsung ke things. ya kalau bicara definisi ya enggak sebenarnya. Nggak bisa nggak? Dari internet. Tapi apakah itu boleh banget apa enggak gitu. Ya kan? Bincangnya di sebelah mana? Pincangnya ya artinya pertama kita nggak bisa remotely control from anywhere in the world as long as we connected to internet. Janjinya gitu kan sebenarnya. Kalau kita directly control langsung device, misal dalam suatu wireless network ya, wifi, Jadi kita remote control. ya udah kita wifi aja, wifi range aja gitu kan. Kita keluar udah bisa kontrol lagi, bisa monitor lagi. Ya balik lagi tadi printer yang connect ke wifi berarti cuma connect di kontrol dengan wifi. Tapi beda kalau misalnya si printer ini connected to wifi, lalu sebenarnya somehow kita program sedemikian rupa printer ya. Bisa. Sehingga di sana tuh ada server yang nungguin besarnya, jadi brokernya. Si printernya bisa connect ke sana. By default enggak kan? Gitu. Okay, so when we're talking about full stack development atau end to end, ya. Jadi full stack ini ada artinya yang sifatnya vertical, gitu. Atau bisa juga horizontal. Horizontalnya tadi kan, things, cloud, mobile atau apps gitu. Kalau verticalnya banyak sekali alternatif teknologinya. Nanti kalau kita ngomongin end to end, pasti kita ngomongin
JavaScript bisa, Java, C++ itu wajib, atau mungkin Rush gitu, mungkin nggak pernah dengar lagi Rush, tapi ini populer sekali di dunia mikrokontroller. Ya kalau di sisi backend atau cloud sih banyak lah, anything yang bisa men-speed out HTML, yang bisa ngumpul dengan HTTP protokol HTTP gitu, bisa jadi alternatif. Banyak lah yang nggak saya tanyakan. Si mobile standar lah, sekarang ada 2 platform besar ya, iOS dan Android, fokus saya di situ. Atau better mungkin bisa jadi Xamarin. So let's start things side. Jadi dari sisi things, teman-teman untuk develop di sisi things, pertama yang harus teman-teman pilih adalah development board. Development board contohnya benda seperti ini gitu. Misalnya di sini saya punya Arduino 101, ini benda seperti ini. Oke. Kenapa harus pakai dashboard? Kita bisa yang gini, sebenarnya kita tuh codingnya di microcontroller nih, somewhere di sini. Di sini tuh ada microcontroller namanya kalau Intel, ini punya Intel Curie. Atau misalnya kalau Arduino kita punya Atmega 328 misalnya. Kita bisa langsung coding di sini. Nah, maksud gua coding kita itu akan kita tujukan untuk program dia gitu. Lalu kenapa kita perlu board seperti ini? Ya ini simply karena kita bisa bikin sendiri minimum systemnya gitu istilahnya. Minimum system untuk kita bisa memprogram ini. Cuman kalau kita bikin sendiri nanti ngatiin waktu di situ. Jadi untuk belajar prototyping pakai dashboard. Dan ini pro tip ya, maksudnya untuk profesional yang udah lama juga tetap kita pakai dashboard gitu. Dan jangan gaya-gayaan lah, lama ngabisin waktu nyolok kabel gitu ya, belum gagal. Bisa bikin sendiri sebenarnya kalau jago. Beli juga bisa, ini buatan Indonesia nih. Yang kedua adalah choose your development atau framework. Jadi kalau untuk develop microcontroller banyak sekali platform, development platform. Ya, Arduino yang kita sering dengar, ya, ada Ember, ada .NET, kita bisa pakai .NET framework. JavaScript, ya, bisa pakai Intel punya juga, dan lain-lain, banyak sekali frameworknya. Dan juga kita harus pilih DevTools-nya ya. Sebagai professional developer kita pengen coding itu produktif lah gitu ya. Sebenarnya codingnya cukup pakai notepad aja sebenarnya kan. Bisa sebenarnya, tapi apakah produktif? Silahkan. Jadi kita perlu pilih tools ya. Visual Studio. Toolnya sangat mumpuni ya. Dan ada versi gratisnya. Eclipse nih barang lama tapi terus maju gitu. Selain ini barang baru, tapi untuk C++ developer ini keren sekali, ini harganya mahal sekali. NetBeans, Spirino ini adalah IDE untuk Spirino dan seterusnya. Xcode bisa juga dipakai. Atau ya Sublime, okay. Atom bisa. Nah, today kita akan fokus ke ESP8266. Apa itu ESP8266? Dia adalah sistem on chip. Sistem on chip itu artinya satu the whole system yang diperlukan untuk ya sistem itu berjalan. Microprocessor, RAM biasanya, static RAM, timer, interrupts, dan seterusnya itu ada dalam satu chip. Ya, chipnya sejauh ini juga kita ini nggak kelihatan kan? Ya, ada di dalam metal kecil sekali. Dalamnya dia udah punya prosesor 80 MHz, 80 MHz, RAM-nya 30 kilo.
integer 4 byte gitu. Integer enggak 2 byte ya, integer. Itu besarnya cuman 1024 array of integer, habis itu memorinya. Bayangin. Biasa sama 20 kilo oke lah. Dan dia bisa punya external flash. External flash itu untuk menyimpan data yang sifatnya nggak sering diubah gitu. Ya. Jadi dia sebenarnya read and write, tapi nggak boleh sering-sering diubah karena retain count-nya itu cuma sekitar 1 juta kali. Ya, baca tulisnya 1 juta kali untuk blok yang sama. Jadi kalau kita punya 512 kilobyte tuh, terus berapa blok gitu kita bagi, nah itu sebenarnya ya cuma bisa ditulis sampai 100, sampai 1 juta kali. Kalau RAM nggak ada tulisnya. Jadi biasanya kita simpan untuk kita gunakan flash untuk nyimpan programnya, atau kita nyimpan data yang jarang lupa, misalnya ya file, static file misalnya, music, file setting mungkin ya, jarang lupa setting. Oh, bukan OS yang disimpan. There's no OS. Nggak ada ya? Ya, jadi apapun OS itu it's a way atau satu layer dalam satu computing gitu ya, di platform dimana aplikasi kita jalan di atas OS. Nah kalau di sini aplikasi yang kita bikin itu langsung jalan di atas mesin gitu. Tapi kalau Raspberry Pi juga pakai OS kan? Oke, nah itu ceritanya beda lagi ceritanya. Ya. Ya. Dan dia udah punya WiFi. Semua apa namanya itu istilahnya itu PGN dan seterusnya itu protokol yang di support oleh WiFi dia support. Ini powerful sekali dia. Ya. Dan dia bisa ya travelnya lumayan banyak gitu ya, walaupun masih kurang sebenarnya. Kita bisa misalnya mainin MP3 maksudnya. Dia bisa ikut MP3 dan langsung dia dengan satu protokol namanya 2S, I2S bisa generate suara. Oke, ini banyak sekali family-nya. Family banyak sekali, dari mulai 01 sampai 14. Nah, tapi ini sebenarnya bare board. Saya nggak sarankan pakai ini. Terus habis itu pilih framework development-nya. Ya, bisa pakai Arduino, bisa pakai SDK native namanya non-OS. Nah, menjawab pertanyaan tadi, baru sekitar pertengahan tahun lalu atau awal-awal lalu dia sudah support RTOS. Jadi OS-an lah gitu. Tapi keren lah gitu. Yang paling penting di sini dia bisa support multi-threading. Oh, berarti ini pakai Arduino kan? Berarti itu Nah, Arduino. Ya, Arduino salah satunya. Ini alternatif ya. Ini SDK native ya. Arduino itu sebenarnya framework aja. Framework aja. Apa yang dibikin di atas SDK native-nya. Which is Arduino itu dibikin di atas non-OS SDK sebenarnya. Kita bisa langsung go to this gitu. C programming language. It's okay, gitu. Bisa juga, seru juga. Nah, atau pakai versi RTOS yang sifatnya lebih ya tadi dia punya capability untuk manajemen task, ya, threading. Oke. Terus bisa pakai Sming, ini lebih object oriented lagi, di atas, lebih tinggi lagi dari Arduino. Atau kita bisa developnya dengan JavaScript. Jadi kalau kita installin firmware-nya Arduino, installin aja, kita import ke JavaScript. Tapi ya kurang stable sih JavaScript-nya, karena Arduino bukan ASP sebenarnya, tapi dia punya port sendiri. Bisa saya buang. Mainannya banyak juga. Kalau Arduino ada sendiri, nggak kelihatan saking kecilnya ya. Lihat aja. Oke. Did I mention bahwa
Dia cuma $2 kayaknya. Ya sebagai perbandingan Arduino mungkin sekitar $39. Kalau punya lot MCU nggak? Nggak ada ya? sebagai Ada. Nah, apa namanya? Dia cuma $2 dan ini kayaknya kita kepotong ya. Nanti sambung lagi boleh? iya Masih panjang Pak. Deployment boardnya seperti ini. Oh ini satu. Ini deployment boardnya. Tadi kan saya bilang jangan pakai bare boardnya, tapi pakai deployment board. Ini salah satunya ya, MCU. Ini dia hanya sekitar $5 karena dia udah jadi deployment board. Tapi kalau cuman bare boardnya aja yang tadi yang di sini, ini sekitar $2. Ya. Itu official ya, bukan Cina ya, karena mungkin ini. Indo juga segitu kan ada Hah? Indo juga segitu ada Ya di naik lah. sama cukai Cukai tentang ongkos lah, ya kan? Oke. Nah hari ini saya akan demokan yang ada di depan sini. Kita akan demokan deployment board buatan company kita sendiri, Record Export. Ya bendanya memang lebih gede dari ini bendanya gitu ya. Dibanding ini ya jauh lebih gede memang. Cuma ya fiturnya lebih banyak. Dan ini adalah kulminasi dari experience kita gitu. Kalau kita kalau dengan ESP pasti perlu ini, pasti perlu peripheral yang ada di sini minimal untuk prototyping gitu kan. Ya nanti apakah panel produk yang perlu ya nggak selalu gitu ya. Nah apa fiturnya misalnya dia pakai ESP 12i ini flashnya paling gede gitu ya, dari semua keluarga yang tadi ada belasan tadi terus laptop family ya. Nah tadi saya bilang bahwa dia cuma punya 16 GB. 16 GB itu semua campur-campur gitu. Jadi fungsinya multiplexing, bukan hanya sekedar digital input output, tapi dia ada SPI, ada I2C dan seterusnya. Kita dalam kenyataannya, dalam real world kita perlu additional, kita perlu GPIO itu apa? General Purpose Input Output. Ya, artinya apa? Jadi kalau kita misalnya mau nyalain lampu gitu, ya, dan satu LED, kita perlu satu GPIO, satu pin GPIO. Ya, digital kita tinggal tulis saja nilai sinyal digital high, low atau true false. True artinya tergantung rangkaiannya. Misalnya LED-nya nyala, tergantung rangkaiannya. Nah kalau kita mau ngontrol misalnya ada 20 LED misalnya, kita perlu GPIO. Ya walaupun ada cara lain yang jauh lebih efisien, cuma cara nyala standar. Oke. Nah terus kita punya onboard additional RAM ya. Tadi kan cuma 30 kilo, kita punya onboard sampai 128 kilo. Kenapa? Nah karena saya pernah bikin internet radio streaming device gitu, pakai ESP. Kalau cuma 30 kilo, bufferingnya kurang oke gitu. Cuma bisa cepat 30 per second aja. Jadi kalau yang 30 kbps gitu ini ya, nah jadi tambahin RAM. Tapi ya mungkin berguna untuk yang lain. Terus ADC, analog to digital converter, ini juga penting karena defaultnya dia hanya punya satu. Ya. Dan banyak sekali. Nah daripada saya banyak cerita, saya demoin. Ya. Demo pertama adalah Let there be a light. Tapi sebelum demo, kita saksikan pesan berikut ini. Kemudian board yang akan kita pakai yang ini. So kalau kita lihat di sini ada sebelah sini ada ESP-nya. Ini bare boardnya. Salah keunggulan dari boardnya adalah kalau dibanding board yang lain, si ESP-nya tinggal kita bisa copot gitu. Jadi kalau kita habis program,
Kita tinggal copot, kita pasang ke real produk yang mau kita tenagai dengan ini. Jadi kalau kita mau program lagi, kita tinggal colok lagi, ya kan? Oke. Nah kalau yang di sini udah gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kalau kita mau misalnya bikin produk, ya harus segini-segininya kita pasang di produk, se-board-boardnya. Itu that's the idea kenapa kita bikin seperti ini bentuknya. Memang jadinya relatif lebih besar ya. Oke, nah bagaimana kita memprogram ini? Tadi saya udah ceritakan ada beberapa alternatif development tools, ya kan? IDE, Integrated Development Environment. Nah yang paling gampang ya untuk keperluan prototyping, nyoba-nyoba atau sekedar belajar, kita bisa pakai Arduino. Nah Arduino di sini, yang saya sebut Arduino di sini adalah IDE-nya. Jadi Arduino itu adalah framework itu kumpulan library, kumpulan runtime, compiler dan seterusnya. Arduino juga bisa berarti board, ya seperti ini adalah Arduino 101. Ya. Arduino artinya juga IDE, ya IDE adalah toolsnya, editornya. Oke? Nah ini. Oke nanti saya perbesar ya. Nah jadi kalau kita mau membuat program buat Arduino, buat ES8266, pertama yang harus kita pastikan adalah kita dari tools, ya, di sini disupport boardnya. Di sini saya betul udah pasang supportnya. Ya, kalau belum ada tutorialnya ya. Di mana tutorialnya? Kalau nggak salah di YouTube ya. YouTube berikutnya dulu. Oke, coba kita lihat ya. Ini Ali sendiri yang bikin ya. Jadi kalau nggak ngerti ada orang yang tanya aja. Suka. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Intro to ES8266 Development Board with Arduino Framework. Ya, tuh, benar kan? Iya, Pak. Panduan oleh Ali Akbar. Jangan lupa subscribe. Subscribe jangan lupa. Login. Ya, bahasanya bahasa Indonesia. Ya, jadi teman-teman bisa ikutin untuk untuk bisa mensupport ES8266. Karena by default nggak ada supportnya. By default kalau kita install Arduino software ya dari kita bisa download dari arduino.cc ya. Yang sini ya teman-teman tinggal download aja. Make sure nanti pilih OS ya, Windows, Linux, Mac. Nah begitu kita download, kita install, ya again tadi by default support boardnya tuh nggak ada untuk ES8266 ya. Jadi artinya dia nggak akan nongol di sini nanti. Nah dengan mengikuti, saya nggak akan tunjukin karena lumayan. Dengan ikutin video itu pasti bisa lah. Ya, amin. Nah dalam setiap belajar programming pasti kita mencoba hello world, ya kan? Nah hello world-nya di dunia microcontroller adalah blink. Blink di sini artinya kita menyalakan LED, menyalain dan matiin, blinking. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ada example ya di sini, example basic blink. Nah, blink di sini sebenarnya ini buat boardnya Arduino, jadi dia langsung pinnya 13 di sini. Oke, nah kita harus ganti ya, misalnya tergantung boardnya. Kalau di sini saya lupa nih berapa ya. 16 ya.
Oh ya, di sini 16 ya, masih CPU. Kalau di kita ini 15. Ya. Jadi saya kasih 15. Nah, artinya apa ini? Jadi dalam sebuah program Arduino yang diakhiri dengan file .ino ya, itu selalu ada dua metode penting, dua function penting, yaitu setup dan loop. Setup, ada yang pernah bikin game sih? Bikin game. Kalau bikin game tuh pasti ada loop kan, suatu function yang selalu dipanggil gitu, karena ya itulah yang menggerakkan gamenya gitu. Nah ini sama sebenarnya, in a way loop ini adalah sesuatu yang dipanggil endlessly, dipanggil terus menerus. Jadi trigger dari jalannya program kita itu selalu dikendalikan oleh dia. Nah, setup adalah sesuatu yang dipanggil di awal dan hanya dipanggil sekali dan pasti dipanggil. Loop adalah sesuatu yang dipanggil setelah setup selesai. Pokoknya apapun code yang ada di setup ini sampai dia selesai banget, ya, baru loop dipanggil dan terus seterusnya. Nah, sebenarnya bagi ya programmer apapun harusnya ngeliat code-nya simple ya. Pin mode artinya kita set pin, tadi saya bilang GPIO. GPIO itu adalah pin GPIO, General Purpose Input Output. Nah, karena dia General Purpose Input Output berarti bisa input juga sebagai output kan. Kita set sebagai output di sini. Pin 15. Nah, pin 15 itu yang mana? Ya dilihat di speknya. Atau tergantung yang bikin development board-nya. Ya. Jadi harus baca dokumentasi gitu. Oh, berarti itu literally pinnya itu ya? Literally? Iya, literally pinnya. Dan pinnya itu nggak ngurut loh ya. Jadi misalnya dari atas ke bawah ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kan seakan-akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ya. Nggak gitu sebenarnya. Nah, seperti pin yang akan kita pakai pin 15 itu ada di sini gitu. Yang 2 dari bawah. Yang ini ground, yang di atasnya itu adalah pin 15. Oke. Ya. Taunya dari mana baca gitu. Baca. Nggak ada. Bacalah. Ikro. Jadi nggak ada yang hafal hebat. Jadi kalau isengnya saya potong pin 15 itu berarti fungsi itu nggak bisa jalan? Pinnya doang nggak apa-apa. Eh? Pin itu apa sih? Pin itu bukan yang nongol ini gitu. Kalau saya potong ya potong nggak bisa dipakai, tapi bukan berarti dia jadi rusak gitu enggak. Oke. Nah, setelah itu ya kita tinggal set. Ini make sure ini boardnya. Nah ini settingan ini tergantung deployment boardnya. Betul untuk yang deployment yang kita pakai ya seperti ini. Ya. Nah yang penting kita harus, nah saya belum colok ya. Kalau saya colok, nanti si portnya akan nongol. Enggak. Nah ada ya. Jadi portnya kalau di Mac itu selalu kayak gini nih, dep/bla bla bla. Kalau di Linux juga sama, /dep/something. Tapi kalau di Windows com 1, com 2. Maaf menanyanya teknik, itu yang flash size yang aku mau tanyain SPIFFS itu untuk apa? SPI file system. Iya. SPI file system itu flashnya itu tadi saya bilang tadi untuk nyimpen programnya, untuk nyimpen program, untuk nyimpen data, nyimpen apapun yang sifatnya nggak boleh sering terus menerus ditulis. 1 mega terus. Nah, taunya dari mana ya kan? Tergantung tipe ISP-nya. Kalau ISP yang 01 dia cuma 512 kilo. Tapi kalau ISP 12E pasti 4 mega. Dan biasanya dia terdiri atas 3 mega. 3 mega yang bisa dipakai gitu kalau nggak salah. Ini ya, yang 1 mega itu buat lain-lain lah, saya lupa. Ya, jadi ini tergantung, makanya ini tergantung tipe dari ISP-nya. Oh, tipe flash chipnya gitu. Bukan tipe ISP-nya. Jadi tadi saya bilang kok ISP 01. Mana ya? Nah, di sini saya punya ISP 01 seperti ini bentuknya. Itu deh cuma 512 kilo. Gitu. Ya
Tapi kalau ESP12E ya tadi yang ini. 1 mega itu nggak bisa diisi program full gitu. Saya lupa memori layoutnya adalah kalau mau baca di cari ESP8266 Arduino ya, nanti ada GitHub-nya. Di situ ada memori layoutnya gitu. Apa aja tuh yang dari 1 mega nggak bisa dipakai itu apa aja gitu. Kalau nggak salah itu juga buat OTA sih kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita mau nyimpan, mau update program, kan kita sebenarnya kita upload dulu si firmware-nya, simpan dulu sementara kan, baru di-apply. Jadi yang sisa-sisa yang nggak bisa dipakai itu salah satunya itu. Oke. Nah yang lain nih juga, misalnya CPU frekuensi ya 80 sampai 160. Ini sebenarnya kita bisa overclock ya, CPU-nya jadi sampai 160. Nah terus di sini ada reset method, ada CK dan not MCU. Kita mengadopsi mekanisme not MCU gitu. Jadi caranya dia kita pakai untuk board ini. Tujuannya apa? Jadi dalam semua programming microcontroller kita harus, sebelum kita upload program, kita harus reset dulu si microcontrollernya dan harus masuk ke mode flash. Nah kalau nggak pakai mekanisme itu, kita harus manually pencet. Ya, jadi di sini ada, kita disediain juga kalau kita mau manual, jadi kita pencet dulu. Pak, ini, hah? Salah ya? Ya ini flash dulu, reset. Nah itu artinya, itu dia nanti masuk ke mode flash gitu. Kan bete ya kalau setiap kali mau programmer ngupload kan. Nah jadi kita bikin mekanisme auto upload gitu. Nah itu dikendalikan sama Electronics. Oke. So setelah itu ya udah kita tinggal upload. Compiling. Kok lama ya? Bisa cepat. Yang deg-deganan di sini bisa. Nah ini bisa ya. Uploading tuh biasanya dia langsung ngupload. Nah kalau berhasil ini kan done uploading ya, berarti harusnya ini dia blinking ya. Kelihatan nggak ini? Yang biru ini. Ya. Ya. Ini LED yang terkoneksi dengan pin 15. Gampang kan? Bisa. Salah ya. Makan. Jadi ya sesimpel gini aja loopnya. Kita digital write 15 high, kita delay, tunggu 1 detik, 15 low, mati gitu. Jadi nyala itu asosiasinya high atau low tergantung rangkaian lagi saya bilang, bisa aktif high, bisa aktif low gitu. Tapi generally biasanya kalau kita kasih high dia nyala generally. Nah delay di sini mekanisme untuk nunggu tadi. Oke. Nah tapi kan saya software developer, saya nggak pengen pakai tools ini. Kenapa? Karena hal yang paling gampang, misalnya gini, di sini tidak ada auto completion. Jadi kalau saya lupa, pin mode itu apa sih? Ya kan? Nggak ada. Terus saya pengen lihat signature dari digital write itu apa sih? Gitu. Kalau saya salah kan, saya pengen tahu. Misalnya saya kan kalau di IDE yang lain saya tinggal klik kanan, go to definition kalau di Visual Studio, atau kalau di Eclipse mungkin control klik gitu misalnya kan, nggak ada gitu. Refactoring ya. So, kita mau ganti satu metode, kita mau ganti supaya kalau kita ganti kan biasanya ke tempat lain juga harus di apply kan, atau kita ganti nama kelas, ganti nama variable ya boro-boro. Tapi ya memang seperti itu fungsinya Arduino IDE, karena dia memang dipakai oleh non profesional, dipakai oleh hobbyis, dipakai oleh maker, yang orang ya
doesn't necessarily dia harus technical person. Maksudnya semua orang bisa pakai ini harusnya ya. Kan codingnya juga gampang. Nah, tapi bagi ya suka developer yang udah serius ataupun memang kita mau bikin produk yang lebih supaya lebih produktif gitu, kita pakai tools yang juga memang mensupport itu. Ya. Nah jadi untuk itu salah satu tools yang kita bisa pakai adalah Eclipse. Nah di sini saya punya Eclipse Arduino namanya. Eclipse Arduino. Teman-teman bisa download di tinggal searching aja sih sebenarnya Arduino, Eclipse Arduino, nanti ada. Nah ini yang kedua ini. Eclipse Arduino IDE, open source pastinya. Udah, siapa yang udah biasa pakai Eclipse ini? Udah tahu lah. Eclipse Arduino. Oke. Ya artinya secara experience sama aja dengan Eclipse kalau kita pakai buat Arduino. Misalnya kita baru develop buat Android kan selama ini, sebelum pakai Android Studio mungkin dulu kan pakai Eclipse. Nah, ya udah kalau kita install Eclipse Arduino, sebenarnya dia Eclipse tapi ditambahin plugin Arduino gitu. Jadi kita bisa aja sebenarnya install pluginnya aja. Cuma saya nggak saranin sebelum download segininya gitu. Again ya, kita developer tapi kita juga harus pragmatis. Pragmatis tuh ya gimana supaya kita tetap produktif gitu. So ya untuk bikin, kalau tadi di Arduino IDE untuk bikin satu program Arduino, which is kita sebutnya Sketch ya. Kita tinggal new Sketch tadi kan. Nah ini kita bikin sama setup loop. Nah kalau di sini di Eclipse Arduino kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi di sini ada button. Kalau teman-teman sorot di sini ada new Sketch. Ya, kita tinggal new Sketch aja gitu. Misalnya saya kasih nama project, ini nama project bebas. Default location. Terus kita next. Nah di sini yang harus kita pilih ya. Kita pakai boardnya kan ESP8266. Make sure kita pilih itu. Nah, sama lagi seperti tadi, kita mau pakai board ESP8266 nya yang mana? Kita bisa pilih Node MCU ya. Kalau kita pakai yang ini Node MCU, berarti kita pilih yang MCU 10 mostly. Atau SparkFun misalnya. Nah, saya sekarang pakai Generic. Nah, sama pilihannya seperti tadi gitu. Kita make sure flash size-nya kita pilih dengan baik, debug, ya, reset method Node MCU. Nah, upload speed-nya juga kita atur-atur di sini karena kadang-kadang default-nya dia 115 200 ya, 115.200 bit per second. Ya. Tapi lambat sekali itu gitu. Nah, kita coba yang paling gede gitu. Tapi biasanya nggak stable juga, ya tergantung lah. Ya kalau ini bisa ya why not kan, karena lumayan cepat. Oke, nah ada satu lagi yang saya lupa tadi, ini portnya. Nah kalau pakai Arduino Eclipse ya, Eclipse Arduino kita nggak bisa pilih di sini sebenarnya. Ini kebetulan aja udah ada. Jadi kalau kita biasanya nggak, pas kita drop down ini nggak ada, ini make sure nanti teman-teman harus ini ya, harus query dari terminal. Kalau pakai Mac misalnya kita tinggal query aja. Kalau pakai Mac kita tinggal query ls dev cu bintang. Nah seperti tadi di sini ada itu kan. Kalau di Linux juga sama. Kalau di Windows tinggal buka device manager. Oke. Jadi make sure ini sama. Saya copy paste ke sini. Next. Udah. Oke. Jadi sekarang di sebelah sini kita udah punya satu project Eclipse. Saya kasih nama home accessory tadi. Dan dia akan langsung bikinin home accessory.ino.
Oke, sama kan seperti itu, seperti di Arduino IDE tadi gitu. Nah, nah untuk sekarang saya akan membuat program lain yang dimana kalau tadi saya cuma nyalain LED ya, sekarang saya pengen nyalain LED juga, tapi LED-nya yang ini, ya. LED-nya yang ini LED ini adalah RGB LED, jadi LED berwarna, ya berwarna juga maksudnya LED multiwarna, bisa sampai 16 juta warna berarti ya. RGB LED dan tipenya adalah WS2812 atau bahasa komersilnya biasanya sebutnya NeoPixel. Jadi kalau searching NeoPixel ya bendanya ini. Nah untuk itu saya perlu library ya. Nah ini salah satu key dari development di Arduino juga, kita sebisa mungkin pakai library orang gitu ya. Don't reinvent the wheel katanya gitu. Nah untuk nge-add support library ya, kita tinggal kalau di Eclipse Arduino, jadi kita pilih projectnya di sini kan, terus kita pilih ada menu Arduino di sini, terus kita pilih add library to selected project. Oke. Nah di sini kita tinggal cari library-nya. Nanti library yang muncul juga library yang memang sesuai dengan platform itu. Which is sekarang kita lagi ESP8266. Nah, saya akan pakai ini NeoPixel Plus namanya. Saya add, ini kan. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Ya. Ini udah kita tinggal coding. Biasa nggak ngetik banyak code-nya. Saya udah bikin snippet-nya. Tapi di sini saya, misalnya kita punya NeoPixel count-nya berapa? Di sini ada 16. Terus ini bahasanya sebenarnya C++ ya. Jadi sebenarnya Arduino itu hanyalah bungkus, wrapper. Bahasanya sebenarnya C++. Jadi kalau mau customize lebih lanjut atau lebih dalam tentang Arduino sebenarnya harus bisa C++ sih sebenarnya. Oke. Nah, nah salah satu yang perlu saya highlight tadi adalah langsung ya, begitu kita pakai Eclipse, kita langsung punya sesuatu yang luar biasa, yaitu code completion ya kan. Nah, kalau tadi nggak ada, kita ngetik buta aja gitu, apa salah ya udahlah gitu. Paling dikasih warna aja, kalau benar biasanya warnanya beda, kalau dia nggak kenal warna hitam gitu kan. Nah sini pertama saya serial begin untuk keperluan debugging ya. Misalnya saya bilang di sini saya print, nanti kita lihat dia akan keluar di mana si debugging information ini gitu ya. Nah untuk menyalakan NeoPixel ini, tadi saya pertama bikin instance objek ya. Kalau misalnya teman-teman yang biasa objek oriented kan tahu kita bikin instance, ada satu kelas. Saya kasih nama strip dengan 2 parameter ya, count-nya berapa banyak ininya, LED-nya, lalu berapa banyak pin-nya. Lalu si NeoPixel datanya itu dikonekkan ke pin berapa gitu. Nah di sini misalnya saya kasih warna, saya bikin black color ya. Saya bikin satu objek lagi misalnya magenta gitu. Berapa? Apa? Jangan nggak hafal ini ya. Yellow aja lah ya. Yellow itu berarti FF RG R ya RGB ya. Jadi yellow green ya. Red green berarti yellow. Nah, saya bikin objek yellow color di sini.
untuk menyalakan LED itu supaya dia jadi LED, jadi yellow, ya saya tinggal saya looping. Kita punya berapa pixel di sini, pixel itu ya berapa banyak LED-nya. Saya tinggal pixel count di sini. Saya looping, lalu saya set pixel color yellow color, lalu saya show. Nah ini harusnya udah bisa nyalain ini jadi warna kuning harusnya. Oke, kita coba. Nah untuk mulai upload ke board ya, kita tinggal ya biasanya kita make sure kita compile dulu ya, kita verify to make sure bahwa nggak ada yang error. Nanti kita lihat di konsol sini. Nah biasanya kompilasi pertama agak lama. Oke, selesai berarti nggak ada masalah. Terus kita upload ya. Di sini ada upload sketch. Di sini kita bisa lihat juga proses ininya, uploadingnya. Nah, di sini ada warning biasanya kalau ketinggian board rate-nya biasanya may not work, tapi ya buktinya berhasil. Nah, teman-teman lihat ya, warnanya kuning kan? Oke. Ya udah. Kebayang kan, misalnya mau warna biru, tinggal diganti-ganti aja. Ganti aja warnanya. Percaya bisa nih, ganti deh. Biru RGB. Berarti kan biru kan? Ya kalau saya nggak buta warna ada biru nih. Oke, next Bisa di looping juga warnanya. bisa sebenarnya bisa ganti-ganti warnanya sebenarnya. Kan tadi dia ngesetnya per pixel kan. Oke. Jadi kalau kita punya saya pengen gradien gitu, gradasi gitu, bisa aja tinggal diubah aja colornya setiap warna. Itu udah kreativitas aja lah. Nah sekarang cloud side. Kita pengen misalnya kita pengen kontrol nyala dan mati lampu ini dari cloud. Kalau tadi kan langsung. Nah untuk cloud sebenarnya saya tidak menyarankan teman-teman bikin dari awal. Untuk baru prototyping pastinya. Kalau nanti udah bikin produk sendiri ya harus. Jadi kita coba pakai cloud yang sudah ada. Ya. Mulai dari yang generic purpose. Ya. Generic purpose itu artinya yang memang ya terserah kita mau bikin apa di atas itu dan sifatnya lebih high scalable ya. Kita bisa lirik Big Brothers lah. Ya, Big Brothersnya di sini ada Microsoft Azure, ada namanya Azure IoT Hub, AWS dia punya AWS IoT, Google juga punya Google Cloud Platform IoT, IBM juga punya IBM IoT, Lumix. Ya. Jadi IoT itu hanya salah satu bisa dibilang apa ya package lah ya, gitu ya dari keseluruhan layanan yang disediakan oleh masing-masing ini. Nah atau ada yang lebih spesifik dan cenderung keperluannya hanya untuk monitoring dan kontrol gitu ya. Jadi nggak sampai ke level analytics, machine learning misalnya, belum sampai ke sana. Kita bisa pakai yang di bawah ini. Ya, ada ThinkSpeak mungkin yang sering kita dengar. Ya. Indonesia punya Gignesia misalnya, Tinger.io, Blink dan lain-lain. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen, kebetulan saya MVP Azure jadi saya cukup tahu tentang Azure IoT Hub-nya. Tapi ya panjang kalau saya cerita. Next time gitu, kapan kita bikin event khusus untuk IoT Hub ya. Tapi ya kalau pengen tahu tinggal ke link ini ya. Silakan. Pertanyaannya basic. Cloud itu berarti dia tempat nyimpan datanya kan? Itu apa bedanya sama server? Sama aja kan? Sama aja. Bedanya ya kita nggak perlu ngurusin physical servernya, kita nggak perlu ngurusin development
istilahnya itu DevOps ya. DevOps ya, install, ngupdate, ngurus jaringannya. Berarti bisa aja kan, berarti misalkan saya punya, ya nggak server langsung sih, atau di rumah atau apa, misalkan Bisa saya aja. pakai VPS terus saya pasang di sana, Bisa. nggak VPS perlu bisa. cloud lagi kan. Bisa banget. Kita punya virtual machine nyimpen di tempat orang misalnya, mungkin di Indonesia ada apa, cloud kilat misalnya gitu, atau Bisnet. Atau ada plusnya mungkin dari cloud, kenapa harus cloud gitu, daripada server. Ya plusnya tadi, kalau misalkan kita akses IoT Hub, kita udah nggak perlu install segala macam yang berhubungan dengan itu. Ya kan, kita nggak yang perlu. berhubungan dengan IoT ya. Ya, ya. Dan mostly udah di handle. Ya, misal tadi saya cerita tentang ingestion, ya, untuk nerima data dari jutaan device misalnya. Nah scalingnya itu kita nggak ngurusin lagi. Ya. Scaling itu kita harus tiba-tiba lagi penuh, overload, kita setup server baru misalnya. Nggak perlu kayak gitu. Udah di handle sama dia. Cloud tapi bayar semua kan. Pasti bayar. Lah, memang punya server sendiri nggak bayar. Itu kan murah. Ya relatif lah ya, murah itu kan bukan sesuatu yang kita bayar, tapi effort yang kita keluarkan juga harus kita hitung kan. Mungkin teman-teman ngira itu gratis gitu, padahal kalau waktu yang diperlukan untuk setup server itu dialihkan buat yang lain mungkin jadi duit juga gitu. Ya, nah ini kalau misalnya pengen tahu tentang Azure IoT Hub, ada starter kitnya juga bisa dibeli gitu ya. Jadi teman-teman bisa beli satu kit, nanti tutorialnya ada semua di situ. Bukan buatan Microsoft itu cuma ngasih saran, ini loh kalau lu mau belajar Raspberry, lu beli Raspberry Kit misalnya. Kalau lu mau belajar tentang ESP8266, lu bisa beli Huza ini buatan Adafruit ya. Basically dia adalah development board ESP8266. Ini barang mahal semua sebenarnya. Ya. Spark Fun juga lumayan lah harganya. Tapi ya nggak apa-apa untuk belajar semuanya mahal. Nah atau kita pakai, kalau Daiko sendiri kita pakai punya kita sendiri gitu ya untuk cloudnya. Dan ini yang saya pengen demo ke teman-teman sekarang. Nah jadi untuk kita punya iothub.id ya. iothub.id, dan ini free. Tadi kan nanya bayar, ya ini free. Bisa dicoba. Limitnya cuma sampai 100.000 message ya. Ya kan harusnya buat prototyping cukup lah gitu. Nah di sini saya udah ada beberapa ini ya. Jadi kalau mau teman-teman mau bikin baru, tinggal create di sini. Kita pendekatannya berbasis app ya, application. Jadi misalnya kalau di sini saya pengen bikin nama aplikasinya lighting. Nanti dia otomatis akan bikin sebuah MQTT topik. Apa itu MQTT nanti saya jelasin. Ini nggak bisa diganti ya, karena ini unique across the whole users. Dan public artinya dashboardnya nanti kita bisa share ke public. Tapi kalau nggak mau di share ya tinggal private. Oke, saya create di sini. Ya kan, di sini langsung kita punya. Masih 0 message kan, karena belum ada message ini. Nah untuk memantau dan mengontrol data ya, atau mengirim data ke device, kita open dashboard. Nah di sini dashboardnya. Ya dashboardnya pastinya masih kosong karena belum ada apa-apa. Oke. Nah untuk bikin nanti tinggal kita bikin, misalnya saya pengen nyalain matiin lampu ya di sini. Saya tinggal bikin satu widget namanya on off switch ya. Saya kasih nama propertinya switch. Okay. Ya saya on off, ya pasti nggak akan nyala mati di sini karena kita belum ngobrol sama cloudnya gitu. Ya, tapi setidaknya cloudnya udah siap gitu. Oke. Nah, sebenarnya
ini tadi, kita ngobrol dengan Cloud IoT Hub ini melalui internet kan. Nah ini tuh ngobrolnya itu setiap kali kita ngobrol pasti kita ngobrol dengan bahasa dong, ya, dengan bahasa tertentu ya. Saya kalau ngobrol dengan bahasa Klingon ke teman-teman mungkin nggak ngerti gitu kan. Nah itu protokol, kita sebutnya protokol gitu. Nah yang selama ini kita pakai ya, protokol TCP/IP yang sering kita pakai adalah HTTP kan. HTTP bisa nggak dipakai untuk bertukar data antara device dan cloud? Bisa ya, bisa, tapi itu tidak disarankan ya, karena HTTP bukan didesain untuk constraint device ya. Device yang constraint seperti ini, yang embedded seperti ini tidak disarankan karena ya sudah memang paket datanya lumayan besar gitu ya, dan tidak efisien gitu ya, protokol HTTP itu. Jadi kita perlu protokol yang lain ya, yang sering dipakai sekarang adalah MQTT, message queuing transport, lupa apa itu ya, lupa itulah MQTT ya keywordnya. Nah MQTT ini lumayan gampang diimplement karena library-nya udah banyak banget ya, in fact kita coba implement sekarang ya. Nah untuk implement MQTT ya di sebelah things-nya kita harus pasang kliennya gitu. Lalu di sisi cloud-nya kita harus pasang broker. Broker itu istilahnya ya sesuatu yang menerima pesan dan menyebarkannya. Perantara aja sebenarnya broker. Jadi istilah di MQTT itu bukan istilah client server ya. Tapi istilahnya itu publisher, siapa yang mempublish data. Lalu ada istilahnya broker yang cuma sebagai mediator aja, menerima dan menyebarkan kembali. Dan ada satu lagi istilahnya subscriber ya. Nah satu part atau setiap part itu bisa berfungsi sebagai tiga-tiganya. Tapi ya umumnya cloud adalah broker, device adalah publisher, apps adalah subscriber. Tapi ketika misalnya apps pengen ngirim data kontrol ke device, misalnya tadi nyalain lampu, berarti dia juga berfungsi sebagai subscriber karena dia harus menerima data gitu. Ya. Makanya nanti dalam programmingnya kita akan melihat ada publish and subscribe. Oke? Nah, simpel sekali untuk masukin ini. Pertama pastinya kita harus add library tadi seperti halnya ini. Nah, saya akan pakai library namanya MQTT di sini. Oke. Lalu nah, satu yang harus kita lakukan pertama kali adalah kalau kita mau koneksi sama internet, hal pertama yang harus kita lakukan apa? Kita harus bikin koneksi wifi loh. Ya enggak? Nah, dari tadi kita belum melakukan koneksi wifi nih. Jadi saya harus koneksi ke wifi dulu di sini. Untuk itu saya perlu include ESP lupa ya. Biar aja sini. Ini ESP 8266 Wi-Fi. ESP 8266 Wi-Fi. Kita include. Di sini saya akan pakai ESP 8266 Wi-Fi multi. Kenapa multi? Jadi ini hebatnya library ini adalah kalau kita punya beberapa access point dan salah satu nggak nyala, dia akan switching ke yang lain. Misalnya di sini saya daftar beberapa access point. Jadi kalau yang pertama ini nggak ada, dia switching ke yang lain. Oke? Ya, jadi simpelnya gitu ya. Jadi tadi code-nya cuma segini sebenarnya. Pertama kita add access point dan passwordnya, key-nya. Lalu kita tunggu ya. Di sini kita tunggu doang sampai dia connected. Kalau dia udah connected, nanti tinggal kita print IP-nya dapat berapa.
Nah, di loop di sini juga sama. Kita kadang-kadang kan biasanya wifi itu sekali connect bisa jadi nanti mati kan. Nah, di sini kita cek lagi di loop. Dia masih connected nggak? Kalau dia tiba-tiba sekarang nggak connected, ini harusnya kita wifi multi dot run-nya akan mencoba mengkoneksikan lagi. Gitu. So saya run. Oke, mantap. Sampaikan. Oh, harus di-input. Nah, untuk memantau serial debuggingnya, ya, kita bisa lihat di sini, serial monitor ya. Nah, di sini sebelumnya defaultnya nanti belum ada. Jadi kita harus klik ini, button yang ada gambar ini. Nanti dia akan ada seperti ini. Oh, ini kayaknya masih lama deh. Bentar. Program yang lama yang jalan. Kira-kira 15 menit lagi lah ya kita. Oke, coba kita build lagi, kayaknya ada yang error tadi. Saya salah ngupload tadi. Jadi ini make sure ya, kalau mau ini dipilih ini, karena sudah nggak pilih, jadi salah compile aja. Jadi sebelum nyalahin programnya, make sure yang di compile itu yang project yang kita yang pengen. Oke. Nah, jadi seperti teman-teman lihat tadi connecting, saya ulang ya. Saya clear, saya reset. Abaikan tuh ada yang aneh-aneh ini, connecting wifi connected. Dan saya dapat 104. Berarti sekarang si benda ini sudah koneksi lewat router ini, udah koneksi ke internet. Ya. Berarti misalkan berarti ada IoT nih. IoT-nya di tengah hutan. Itu bisa nggak digantinya? Wifi-nya diganti dengan broadband mobile data. Bisa. Berarti tinggal diganti, bukan pakai wifi berarti ya? Berarti bukan pakai wifi, kita perlu pakai modul tambahan 3G misalnya, ya modul hardware tambahan, kita pasang sedemikian rupa, nggak gampang juga itu. Terus nanti kita pakai library lagi untuk akses, ya akses fitur 3G ya. Oke. Nah, di sini kita udah ini ya, basically kita udah koneksi ke internet. Ya nextnya sih kita tinggal akses MQTT tadi. Gitu. Nah di sini saya perlu MQTT, terus saya juga sebenarnya udah bikin semacam wrapper lagi gitu ya, untuk memudahkan nanti. Jangan khawatir, source code-nya nanti pasti available di GitHub gitu ya. Jadi keep checking Twitter saya aja, sama website tadi, atau di Daikod.edu sih, di Facebook page Daikod.edu pasti kita posting sih. Nah, di sini saya tinggal copy aja. Hapus. Oke. Oke. Biasanya best practice-nya kita bikin header file constants gitu ya, untuk nyimpan semacam kayak inilah
semacam konstanta lah gitu ya. Jadi nanti ini tuh server kayak gini ya, server for username password nih, username password saya kelihatan nggak apa-apa. Iseng loh. Bisa pakai lighting ini namanya. Ya. Nah ini informasi ini dari mana? Tadi waktu kita bikin di cloud tadi itu ada yang ngasih tahu. Nah nih host for sama topiknya tadi. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal ganti aja ini. Ya. Username passwordnya ya username password sendiri. Client ID ini bebas sih sebenarnya. Oke, lalu ini cuman konstanta aja sebenarnya, jadi nggak ada gunanya sebelum dipakai. Jadi nextnya kita tinggal akses. Jadi cara aksesnya simple sebenarnya, tinggal pertama kita bikin ini tadi ada namanya MQTT service ya. Ini saya udah bikin kelasnya. Make sure di include. Oke. Lalu nanti kita bikin. Saya copy paste aja cepat ya. Ini kok kita belum bikin, jadi setelah lagi tadi saya harus include konstantanya. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah teman-teman kenal istilah callback kalau di JavaScript. Callback ini sebenarnya ketika kita subscribe satu topiknya apa, misalnya topiknya nanti ini control yang ini Andri/lighting/control itu topik yang kita mau subscribe, supaya kalau ada perubahan data di topik itu kita dapat notifikasi gitu. Kita tuh si device-nya. Nah, jadi sini kita subscribe dengan callback ini. Jadi kalau ada data yang dikirim ke device, ada data yang dipost ke topik tadi, si device akan dapat notifikasinya, sehingga dia dapat datanya. Nanti datanya kita proses. Oke? Sesimpel itu sebenarnya. Satu lagi, terakhir saya perlu. Nanti saya udah ada yang jadinya ya, jadi sebenarnya tapi ini biar teman-teman tahu step by stepnya gitu. Kalau nggak jadi demonya sih gampang, katanya gampang bikinnya gitu kan. Oke, nah kita coba running sekarang. Sepi ya. Nah, sekarang dia akan ada statement MQTT connected. Nah, kita udah connect ke broker tadi ya. Jadi kalau kita doing something di sini, misalnya saya on, ini kan ada perubahan data ya. Harusnya di sini kita dapat. Nah, teman-teman lihat kan, kita dapat switch 1. Kalau saya ganti lagi di cloudnya off, di sebelah sini kita dapat JSON switch 0. Ya udah, data ini kita tinggal mau terjemahin jadi apa gitu. Terjemahin jadi nyalain lampu, matiin lampu ini kan. Oke. Nah, versi lengkapnya adalah selain itu saya mengakses juga, selain itu di sebelah sini kita punya
sensor suhu ya. Nih, kalau teman-teman lihat di sini kita punya juga sensor suhu. Nih, sensor suhunya segede gini nih. Kita pasangin ke suatu port namanya I2C ya. I2C itu apa ya? Silahkan baca gitu ya. Panjang lagi ceritanya. Nah, di sini kita bisa baca suhu gitu. Nah, sekarang saya coba jalanin aja program yang udah saya bikin nih, yang versi lengkapnya. Oke, masih error. Jadi kalau kadang-kadang suka ada yang aneh-aneh gitu, biasanya kalau kita ganti firmware ya suka ada aja sih yang aneh-aneh sih. Jangan menyerah kalau udah kayak gitu, coba berapa kali aja gitu. Oke, kalau teman-teman lihat sekarang di sini di lognya sekarang udah ada lebih banyak lagi prosesnya. Di sini kita akan membaca suhu. Di temperatur yang ada di ruangan ini sekarang kita 28 derajat. Kayak rada panas kan? Benar nggak sih? Rada gerah-gerah gitu. Ya. Nah, data yang sudah terbaca ini tinggal kita nanti. Di sini yang saya baca ada apa? Temperatur dan pressure ya. Nah, data ini di post dalam bentuk JSON, di post ke cloud gitu. Kemudian saya udah bikinin cloudnya juga yang di sini tadi. Nah, saya tinggal buka dashboardnya lagi. Nah, ini berubah ya. Jadi kalau saya agak panasin dikit mungkin harusnya naik sih. Nah, naik ya? Naik kan? 29 derajat naik ya? Iya, itu Nah. ada titiknya. Gitu. Nah, saya bisa, karena saya tahu tadi kita juga punya data pressure, saya tinggal customize nih cloudnya, saya tinggal add new widget di sini. Saya mau nampilin pressure, ya. Pressure, big size-nya, saya tahu value fieldnya tuh key-nya tadi adalah pressure. Saya mau tampilin spark line itu yang tadi. Temperaturnya Pascal. Nah, nongol kan? That's it. Maksudnya kita udah punya cloud. Ini bisa kita publish ke orang, URL-nya tinggal kita publish ini. Siapapun bisa buka, asal kita set sebagai public. Oke? Nah, lebih jauh lagi, di sini ada button on off. Ini saya bisa nyalain matiin. Oke? Mati. Nyala ya. Or saya bisa biar lebih yakin gitu ya, sebelahan aja gitu. Ini saya bisa ganti hue-nya. Nah, berubah kan warnanya? Kuning, merah, saturation bisa diganti, brightness juga bisa diganti. Lebih duduk kan? Nah, sebenarnya prinsipnya sama dengan waktu tadi saya menghandle state switch tadi. Gitu. Oke, cuma ngubah-ngubah warnanya. Oke. Nah, terakhir adalah mobile ini sebelah mana gitu kan.
kita bisa bikin aplikasi mobile karena Android, iOS, Windows Phone dan segala macam library yang lain, platform yang lain tuh udah punya library MQTT sebenarnya. Jadi MQTT yang sama tadi kita apply di microcontroller juga kita bisa apply di mobile development gitu ya. Atau web apps ya? Kenapa? Atau web apps juga bisa. Web apps juga bisa pastinya. Kita tinggal pakai WebSocket misalnya untuk komunikasinya ke browser gitu ya supaya lebih efisien. Nah, di sini pertama saya pengen pakai aplikasi yang udah ada dulu. Gitu. Saya cek dulu ini wifi. Offline. Menarik nih kalau offline ini. Coba. Bentar ya. Sayang nih kalau nggak gitu karena ini harusnya keren kan. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat lampu kita udah online di sini. Ini saya bisa matiin. Ya. Ini lihat ya. Nyala kan? Mati, saya bisa ubah warnanya. Ini saturasinya harus dinaikin. Biru, hijau, merah. Lain. Gitu. Brightness-nya juga bisa diganti. Oke. Nah, ini saya pakai aplikasi namanya Home. Saya bisa pakai aplikasi yang lain. Misalnya di sini ada namanya Eve. Sama. Matiin, nyalain. Color bisa kita ganti. Ya kan? Nah, kok bisa gitu aplikasi yang berbeda tapi bisa ngontrol hal yang sama? Karena kebetulan saya pakai suatu protokol di iOS namanya HomeKit. Kalau teman-teman cari tentang HomeKit, itu adalah protokol standar untuk mengontrol home accessories. Nah, si device ini saya treat sebagai aksesoris yang compliant dengan protokolnya HomeKit. Sehingga saya bisa pakai aplikasi apa aja. Dan ini kita bisa jual ke orang lain ya. Kita bisa bilang HomeKit compatible, jadi orang tinggal pakai aplikasi apa aja langsung. Oke, nah lebih jauh lagi, misalnya kalau saya bilang, hey Siri, turn off the light. Okay, the lights are off. Ya, Asik. ngerti kan? Turn the light blue. Blue, coming right up. Ya gitulah pokoknya. Atau saya bisa bilang good night. Alright, I've prepared your home for good night. Oke, good night itu artinya saya udah set semacam di HomeKit ada istilahnya scene ya. Scene adalah kumpulan aksi yang terasosiasi. Jadi kalau saya bilang good night, saya tinggal set aksi-aksi tertentu. Misalnya saya mau redupkan lampu, ubah warnanya, saya mau tutup pintu, saya mau pasang alarm misalnya. Jadi segala macam action yang berkaitan kita jadikan dalam satu scene. Gitu. Nah, ngaturnya di mana? Di sini ada. Ya. Jadi semua aplikasi yang compliant dengan HomeKit itu pasti bisa gitu. Nih ya, good night.
Good night ini kalau kita edit, nah ini artinya saya nyalain lampu, ya. Saya nyalain lampu dan colornya saya ubah gitu, agak kuning-kuningan, lihat kan, agak kuning-kuning redup gitu kan. Jadi saya tinggal bilang ke Siri good night, ya. Atau kalau saya bilang good morning, All right, I've prepared your home for good mati ya. morning. Good morning harusnya mati dong lampu dong. Oke. Ya. Bikinnya gimana? Di sisi mobile nggak ada yang harus kita kerjain apa-apa. Ya. Jadi yang harus kita bikin adalah simply seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi saya perlu semacam hub lagi. Saya bikin pakai Raspberry Pi di sini. Untuk supaya compliant dengan protokolnya HomeKit. Kenapa nggak langsung diprogram di ES826? Nggak cukup powernya gitu, nggak kuat gitu. Karena dia perlu encryption sih, ada secure communication gitu, end-to-end encryption. Jadi ini nggak cukup kuat untuk itu. Mungkin belum ketemu aja caranya sih, mungkin suatu hari bisa gitu. Ya, belum ada yang bikin library-nya aja sih. Ya. Kebetulan kalau di Raspberry, karena dia support Node.js gitu ya, saya bikinnya pakai Node.js. Jadi Node.js yang compliant dengan ininya, dengan protokol HomeKit. Jadi sebenarnya data yang kita kirim lewat Siri atau lewat HomeKit application tadi dikirim dulu ke Raspberry gitu ya. Nanti Raspberry yang ngontrol sini. Yang ngontrol ke device-nya. Berarti datanya diubah dulu yang Ya, diubah sedemikian rupa sehingga sesuatu yang dimengerti oleh device. Berarti kayak semacam API gitu kalau antara Ya, gateway lah gitu. Kan API juga sih. Ya. Tapi again, bahwa dari sisi iOS-nya kita nggak perlu bikin apa-apa. Of course, ini hanya untuk iOS. Jangan tanya Android, bisa nggak? Nggak. Bisa gitu. ya Kalau Android ya bikin beda lagi. Android katanya kalau nggak salah kan di Google I/O orang ada inisiatif home, smart home juga kan, Nest something gitu, saya lupa namanya. Oke. So sebagai kesimpulan, bagaimana teman-teman memulai belajar mencoba menyelesaikan masalah sendiri, ya kan? Kalau mau bikin produk seputar IoT pasti dimulai dengan masalahnya harus cukup kuat untuk diselesaikan, karena kalau enggak jadinya main-main gitu. Which is nggak apa-apa, kalau awalnya main-main nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena ya di situ kita belajar. Join community, belajar coding. Kalau yang belum bisa coding, belajar coding. Karena walaupun tadi saya bilang bahwa Arduino IDE sebenarnya bukan buat coder, tapi buat dulu Arduino IDE itu awalnya dibuat buat artis ya. Buat artis itu saya bukan artis. sana Ya, seniman. Untuk dia bikin sesuatu yang art powered by electronics lah gitu ya. Jadi sehingga bahasanya lebih simple, toolsnya juga nggak ribet-ribet gitu. Mereka aja belajar coding gitu kan, kenapa kita tidak? Jalan to code ya tadi saya udah cerita skill set yang harus dipelajari, tapi ya pastinya nggak perlu semuanya dipelajari dong, ya kan? Tinggal dipilih mau sebelah mana gitu. Belajar elektronik pastinya ya setidaknya digital electronics gitu. Yang pasti dimulai dengan jangan kebalik antara VCC dan ground gitu, fatal sekali. Terus tahu antara 3,3 volt dengan 5 volt, karena biasanya tadi saya udah singgung sedikit bahwa ESP8266 dia adalah 3,3 volt microcontroller. Jadi kalau kita coba langsung colokin 5 volt tanpa ada rangkaian pengaman sebelumnya ya most likely angus gitu. Atau kalau kita hubungkan dengan modul eksternal yang 5 volt juga biasanya masalah, angus juga biasanya. Udah sering lah ngalamin kayak gitu. Nah, dan itu bukan warning, memang terjadi sih gitu. Angusnya angus walaupun enggak lucu gitu aja, tek gitu, paling kita aja lah. Ya, tadi saya bilang use dashboards untuk belajar. Tadi saya udah cerita yang lebar tentang deployment boards.
dan use ready to use cloud gitu. Coba kalau untuk sekedar monitoring and controlling pakai cloud yang tadi saya diceritakan. Dan coba explore beberapa teknologi yang real world gitu ya. Jadi tadi buat demo, buat main-main wifi is okay gitu. Tapi untuk real world misalnya kita punya teknologi namanya long range gitu ya. Saya sering banget cerita tentang long range ini karena kalau di hutan, di urban area yang nggak punya coverage wifi gitu atau apalagi atau even 3G misalnya, saya bisa pakai radio ya. Ya tadi saya bilang bahwa IoT itu nggak hanya sekedar HTTP, jadi coba pakai protokol yang lebih mumpuni ya, which is MQTT tadi. Ya, kita kemarin baru ngelakuin IoT Expo Challenge ya 2016. Next year kita pasti akan adain lagi. Mudah-mudahan kita adain lagi. So join our class. Dari ada yang nanya kalau mau belajar IoT lebih detail gimana, kita akan segera buka ISQ 8266 ya. Trainernya udah ada nih, Ali ini udah jago sekali. Nanti saya juga akan deliver. Kita akan lebih go deep tentang ya dari awal sampai bisa lah gitu, bikin produk-produk lucu-lucu lah gitu. Ya, jadi dashboard yang kita pakai yang ini, dan kita akan pakai Arduino development board, Arduino framework gitu ya. Atau kalau mau belajar mobile apps developmentnya, kita juga sebenarnya punya, dan ini udah lebih lama ya, kita punya iOS development training ya. Ini udah dari sejak 2012, jadi kita mungkin udah sekitar 20 batch sekarang. Ini professional training, mostly iOS, tapi juga ada Android dan Node.js. Ya nanti kalau udah siap bikin produknya, kita nanti rame-rame ke sini, Cina ya. Karena kalau mau bikin produk yang real ya harus ke sini. Gitu dari saya. Ada pertanyaan? Kalau mau join kita boleh. Kita hiring terus ya. Silakan. Ya itu yang MQTT protokol bisa nggak buat komunikasi antara Things dengan things. ya Tetap harus ada broker sih. Brokernya somebody gitu ya, entah misalnya lokal, dalam satu local wifi-nya misalnya ada Raspberry gitu. jadi nggak bisa langsung di Kalau kita punya cara untuk install broker di dalam microcontroller, it's okay. harus ada servernya gitu. Ya, in a way server. Jadi ya walaupun nggak tepat disebut server sih ya. Broker is broker, bukan server sebenarnya. Gitu. Tapi broker requirement-nya lebih tinggi sih. Saya belum nemu sih orang yang berhasil install broker di sini. Atau library-nya. Ya kalau ada let me know gitu. Jadi jangan kayak gitu. Kalau cuma untuk komunikasi antara things dengan things, misalnya kita bisa pakai radio sih. Kita bisa pakai kayak radio kita bisa pakai NRF 2401 ya misalnya. Kita bisa pakai 433 MHz radio misalnya. Kan biasanya kalau antara things dengan things datanya nggak terlalu besar kan. Kita bisa pakai jangan pakai wifi gitu maksudnya. Atau bisa pakai bluetooth misalnya. Why not? Ya kan? Bagi yang tertarik dengan dashboardnya, kita buka pre-order boleh. Sorry bukan jualan loh, ini kali aja mau gitu, karena basically kita emang belum open for public sih. Tapi so far ya kita udah pakai dalam banyak project ya, udah cukup stable lah gitu ya. Dari gimana lagi? Nih saya kasih linknya. Nanti pastinya nggak akan kita tinggal gitu aja, kita ajarin nanti. Jangan takut. Nah ini linknya nih. Order board, nanti ada formnya. Nggak langsung beli di situ, itu cuma pre-order aja. Nanti kalau misalnya banyak yang tertarik kita bikin gitu. Karena sekarang kita benar-benar bikin hanya untuk keperluan internal aja. Dan pastinya kalau misalnya ikut training kita akan kasih sih board ini gitu.
Oke. Terakhir call to action-nya adalah again tadi next year ya. Keep checking iotdebday.id, nanti next year kita akan bikin lagi. Tapi biasanya dalam perjalanannya kita akan terus lakuin kegiatan kecil seperti inilah gitu, workshop, seminar, training gitu ya. Kita punya komunitas ya, di Surabaya ada Geek Surabaya, siapa tahu ada orang Surabaya di sini. Bandung pastinya ada IoT for Bandung. Kalau kayaknya gue Raspberry dulu deh gitu. Oke, Raspberry Indonesia ada Arduino. Kalau cari Arduino di Facebook itu ada berapa? Setidaknya ada 3 sekarang. Ikutin aja semuanya gitu. Karena itu sebenarnya terjadi perpecahan di dalam kubu itu. Ada yang pengen public group, ada yang pengen private group, terus pentol-pentolannya nggak tau lah ribut gimana ceritanya gitu, pecah aja. Ya biarin aja lah mereka gitu. Yang penting kita belajar. Terus again tadi kalau mau coba sekedar connect your things ke cloud, coba iothub.id, gratis, dan kita belum berniat untuk ngecas apa-apa gitu, karena memang buat internal usage aja. Belum berniat. Kenapa? Belum berniat ya. Belum berniat sih. Ya, nggak usah dipikirin dulu lah. Ada hal-hal yang nggak perlu dipikirin dari awal gitu. Demikian. Thank you. Nah. Ya teman-teman, makasih banyak udah datang di Teknik Katus yang ke-21. Supaya nggak ketinggalan event-event lain, bisa join jadi membernya BDV. Langsung daftar aja di websitenya www.bandungdigitalvalley.com. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.